Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Warda Dewi Sadia. Saya dari kelas PBSI 2025A dengan NIM 2510310066. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi di budaya masyarakat di Jawa. Saya mengambil tradisi selapan. Apa sih selapan itu? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa budaya. Jadi, budaya itu adalah satu keutuhan yang tidak mampu dihapuskan dari suatu penghidupan atau masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Jadi, budaya ini tumbuh dan memiliki aspek-aspek kehidupan pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Budaya ini turun-temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucunya, sehingga anak cucunya harus melestarikan budaya tersebut agar tidak hilang begitu saja. Budaya ini dapat memahami, menjelaskan, atau memecahkan suatu masalah, sehingga kita sebagai generasi muda atau generasi berikutnya harus memahami budaya yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, di masyarakat Jawa ini merupakan masyarakat yang cukup perspektif dalam hal tersebut. Masyarakat Jawa ini masih menjunjung tinggi sekali kebudayaan di daerah mereka. Jadi, mereka ini sangat menghargai dan memahami tentang kebudayaan mereka dan masih melestarikannya hingga sekarang ini. Nah, karena kentalnya kebudayaan pada masyarakat Jawa ini memiliki banyak sekali tradisi. Salah satunya yaitu tradisi selapan. Apa sih tradisi selapan itu? Tradisi selapan itu tradisi yang dilaksanakan setelah bayi lahir atau bayi yang sudah berumur 35 hari. Selapan ini dihitung dengan menggunakan pasaran Jawa berupa 5 hari siklus yang terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Siklus tersebut diputar selama 35 hari, lalu dijadikan sebagai selapan. Pasaran ini diprasangkakan dengan siklus 7 hari dalam 1 minggu secara berturut. Saya beri contoh, jika hari ini adalah Selasa Pahing, maka Rabunya adalah Rabu Pon, kemudian Kamisnya Wage, dan seterusnya. Siklus ini kembali ke Selasa Pahing setelah 35 hari. Pada hari ke-36 dihitungnya kembali ke hari 1. Nah, pada acara selapan ini dilakukannya tradisi budaya untuk si bayi yang baru lahir ini. Yang pertama, pencukuran rambut pada si bayi yang dilakukan oleh orang tua atau ayah dari anak tersebut dan juga sesepuh pada keluarga tersebut. Pencukuran ini dilakukan fungsinya untuk mencucikan si bayi dari rambut yang terkena air ketuban, sehingga harus dicukur habis atau digundul agar mensucikan bayi. Selanjutnya dilakukan pemotongan pada kuku tangan dan kaki pada bayi. Upacara ini biasanya dihadiri oleh kerabat, saudara, atau tetangga-tetangga sekitar, sesepuh di daerah tersebut. Nah, biasanya sebelum dilakukannya tradisi adat tersebut, keluarga membagikan sebuah nasi kudangan atau nasi yang dibungkus dengan daun pisang, dibagikan kepada tetangga dan anak-anak sekitar daerah tersebut, agar nantinya si bayi tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang nantinya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, dalam tradisi ini ada 2 perlengkapan yang harus disiapkan untuk acara tersebut. Yang pertama ada perlengkapan untuk banjakan atau selamatan. Yang pertama yaitu tumpeng weton atau nasi kuning, nasi putih boleh juga. Yang kedua ada jajan pasar. Yang ketiga ada sayur kudangan atau urap. Yang keempat ada jenang merah sama putih. Itu sebagai lambang
asal-usul kejadian manusia. Dan yang terakhir ada telur rebus yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua ada perlengkapan siraman dan alat cukur untuk bayi. Yang pertama, untuk siramannya ada air kembang setama, air yang dicampur dengan bunga mawar, melati, dan kenanga untuk memandikan bayi nantinya. Yang kedua ada alat cukur, gunting atau alat cukur rambut khusus untuk bayi untuk mencukur rambut, dan alat pemotong kuku untuk memotong kuku bayi. Setelah itu ada biji kelapa yang digunakan untuk mengumpulkan potongan rambut bayi yang sudah dicukur. Baik, di sini saya akan menyebutkan apa saja doa-doa yang ada dalam ritual tersebut. Yang pertama ada doa untuk mencukur rambut bayi, dan yang kedua ada doa meniup ubun-ubun bayi. Yang ketiga ada doa walimah akikoh, dan pada doa tersebut memiliki makna sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan dan memohon perlindungan Tuhan agar sang anak dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan masa depan yang cerah. Baik, di sini saya akan membacakan doa untuk mencukur rambut bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hirrabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nurus syamsi wal qamari. Allahumma sirrahi nurun nubuwati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari, rembulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, doa untuk meniup ubun-ubun bayi. Allahumma inni udzubika wa zuriyataha syaitanir rajim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan untuk dia dan keluarganya dan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fazzu min syarril jinni wa insi wa umsi hibani wa min jami'i syayati wal isyani wa hishrubi hadanitnatika wal hafalatika al-mahmudati wa bidawami inayatika wa riyatika an-nafisati yuqadimu biha alal qiyami bima halaftana min hukuki rubbiyatika ala karimati nadab tana ilahi fima bainana wa baina khalqika min makarimil akhlaki wa atyabu ma fattat lana minna arzaki. Allahumma ja'alna wal iyahum minna ahlil ilmi wa ahlil khairi wal ahlil qur'ani wa la taj'alna wa iyahum min ahlil syarri wat ghairi wat zalimi wat tuha. Yang artinya, ya Allah, jagalah dia dari kejelekan jin, manusia, siban, serta segala kejelekan dan maksiat. Jagalah dia dengan penjagaan dan tanggungan-Mu yang terpuji, dengan perawatan dan pelindungan-Mu yang lestari. Dengan hal tersebut, aku mampu melaksanakan apa yang Kamu bebankan kepadaku dari hak-hak ketuhanan yang mulia. Hiasi dia dengan apa yang ada di antara kami dan makhluk-Mu, yakni akhlak mulia dan anugerah yang paling indah. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan, dan ahli Al-Quran. Jangan Kau jadikan kami dan mereka sebagai ahli kejelekan, keburukan, aniaya, dan tercela. Nah, di daerah saya ini masih menerapkan tradisi selafan tersebut. Ada yang sebagian tidak menerapkan juga sih, tetapi cenderung lebih banyak yang masih menerapkan. Tetapi cara penerapannya mereka ini hanya memberikan sebuah nasi kotak
atau berkatan dan dibagikan kepada tetangga-tetangga sekitar. Jadi di daerah saya ini lebih cenderung membagikan sebuah makanan nasi kotak untuk selamatan si bayi yang baru lahir ini. Baik, yang terakhir ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dalam tradisi selapan ini yang pertama yaitu adalah bentuk rasa syukur atau mensyukuri kehidupan yang sekarang ini, dan yang kedua adalah bentuk permohonan untuk keselamatan keluarga bayi maupun bayi tersebut, dan yang ketiga adalah mempererat tali persaudaraan, yang keempat adalah menjaga keseimbangan spiritual. Nah, tradisi ini diwariskan turun-temurun untuk identitas kultural yang menjaga keharmonisan serta pelestarian budaya di tengah masyarakat pada era sekarang ini. Kelebihan dalam tradisi selapan ini adalah aspek spiritual, sosial, dan fisiknya. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila masih banyak kurangnya, maaf juga bila masih belibet dalam menjelaskan materi tersebut, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.